kita akan membahasnya dan mengupasnya lebih dalam dengan narasumber kita yang sudah hadir bersama kita pagi ini. Ada Ustadz Ahmad Nadif. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, sudah seger Ustadz? Alhamdulillah, sudah ngopi meskipun belum sarapan. Sudah sempat ngopi ya? Baik Ustadz, kita akan membahas bulan Rajab yang menurut sebagian informasi yang saya terima adalah spesial sekali untuk umat Islam. Nah, boleh dijelaskan Ustadz, kenapa bulan Rajab ini dianggap sebagai salah satu bulan yang mulia dalam Islam? Apa yang membedakan dengan bulan-bulan yang lainnya? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwala. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Em, Bulan Rajab di dalam pandangan Islam itu istimewa karena bulan Rajab itu merupakan salah satu di antara 4 bulan yang dimuliakan atau disebut sebagai bulan-bulan haram. Misalnya kalau tempat, itu ada tempat yang diistimewakan, namanya Tanah Haram, Masjidil Haram. Berarti itu adalah tempat yang tidak sebagaimana tempat-tempat yang lain. Demikian pula ketika ada waktu yang dimasukkan atau dikategorikan sebagai waktu yang haram, maka itu juga merupakan waktu-waktu yang istimewa. Nah, 4 bulan yang dikategorikan sebagai Ashurul Hurum atau bulan-bulan yang haram itu, ya, itu salah satunya adalah bulan Rajab. Yang lainnya adalah bulan uh, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Ya, kalau yang tiga ini kan berurutan. Selama 3 bulan itu kan berurutan, mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Nah, yang satunya adalah bulan Rajab yang ada di antara bulan Jumadil Akhir dan Sya'ban. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah At-Taubah itu begini. Inna iddatas syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jadi sesungguhnya perhitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan yang ditetapkan di kitabillah. Maksudnya sejak tercatatnya di Lauhul Mahfuz sana. Dan itu sudah ditetapkan pada saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan itu minha arba'atun hurum. Ada 4 yang dinyatakan sebagai arba'atun hurum atau bulan yang diharamkan. Dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Nah, itu adalah din yang lurus, maka di dalamnya kalian jangan mendolimi diri kalian sendiri, ya, jangan berlaku dolim. Nah, begitu. Jadi inilah mengapa bulan Rajab itu termasuk yang dimuliakan. Nah, berdasarkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, 4 bulan yang dimaksud di dalam ayat ini, ya sebagaimana yang tadi kami sebutkan, salah satunya adalah bulan Rajab. Nah, demikian secara tinjauan eh, apa namanya, tinjauan dari aspek eh, normatif, ya, dari aspek ilahiyah, bulan Rajab itu istimewa. Nah, karena keistimewaannya inilah maka eh, dulu, ya, sebelum dinasah oleh ayat yang lainnya, dan juga merupakan urf atau tradisi di kalangan kaum jahiliyah pra-Islam, itu di antara mereka ada kesepakatan pada 4 bulan yang diharamkan ini mereka tidak melakukan peperangan. Ya. Yang urf itu diakui oleh Islam kemudian dinasah oleh ayat yang lain. Sehingga pada zaman kita sekarang diperbolehkan melakukan perang di bulan-bulan. Tetapi kemuliaan bulan haram itu tidak dinasah. Tidak dinasah.
Sehingga anjuran untuk beribadah atau memaksimalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu tetap berlaku dan itu akan dilipat gandakan pahalanya, berbeda dengan ketaatan-ketaatan yang dilakukan di luar bulan haram ini. Demikian pula kemaksiatan, ya. Orang yang melakukan kemaksiatan di dalam bulan haram itu dosanya dilipat gandakan. Nah, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala tadi, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian mendolimi diri kalian sendiri pada bulan-bulan ini. Mendolimi diri kalian sendiri itu maksudnya berbuat dosa. Karena orang yang berbuat dosa itu berarti menghalalkan dirinya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan dolim terhadap diri sendiri. Nah, kira-kira begitu, Mas Jose. Berarti Allah sendiri yang memilih bulan Rajab itu sebagai bulan yang spesial, Ustadz ya, bukan karena kejadian-kejadian tertentu atau sejarah tertentu. Ya, dari sisi wahyu Allah Subhanahu wa taala memang memuliakan bulan ini. Akan tetapi meskipun demikian tinjauan historis nanti akan kita saksikan betapa peristiwa-peristiwa penting memang terjadi pada bulan Rajab juga gitu. Dan itu Tadi banyak, Allah ya. melarang umat Islam, melarang manusia sih sebenarnya barunya kalau mereka sadar untuk berbuat dolim yang bisa diartikan berbuat maksiat di bulan Rajab. Nah, Ya. apa hikmah dari larangan berbuat dolim itu di bulan Rajab ini, Ustaz? Dan bagaimana hal itu bisa mempengaruhi, seharusnya bisa mempengaruhi amal soleh umat Islam? Apa hikmah larangan tadi itu? Ya. Kalau ditanyakan hikmah, hikmah itu harus disebutkan di dalam nas. Misalnya apa hikmah diwajibkannya puasa? Kan disebutkan di dalam nas la'allakum tattaqun supaya kalian bertakwa. Apa hikmah disyariatkannya sholat? Ya, tanha anil faksha iwal munkar. Bahwa sholat itu mencegah perbuatan faksa dan mungkar. Jadi hikmah kalau ditanyakan hikmah itu harus disebutkan di dalam nas. Nah, yang sejauh saya tahu pengharaman bulan Rajab ini saya belum menemukan hikmah yang mansus atau tercantum di dalam nas. Akan tetapi, jika yang dimaksud dengan hikmah tadi itu adalah apa yang mestinya bisa kita ambil pelajaran dari dimasukkannya bulan Rajab ini ke dalam waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya setidaknya kita jadi tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memang memilih waktu-waktu tertentu itu uh, untuk kita itu uh, mestinya kita itu semaksimal mungkin melakukan ketaatan karena pahalanya dilipat gandakan tadi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memilih tempat-tempat tertentu yang ketika orang itu melakukan ketaatan di sana, itu pahalanya dilipat gandakan. Sebagaimana orang sholat di Masjidil Haram. Itu kan pahalanya jauh lebih besar, ya. Kalau tidak salah ingat itu dalam sebuah riwayat dinyatakan 100.000 kali lipat dibandingkan sholat di masjid yang lainnya. Itu kan. Nah, berarti Allah Subhanahu wa taala ini memang memilih waktu-waktu tertentu. Taruhlah misalnya seperti Lailatul Qadar. Orang yang melakukan amal soleh di Lailatul Qadar itu kan dikalikannya ya pahalanya itu atau diibaratkannya seperti berapa? 1.000 bulan, 80-an tahun kan. Nah, begitu. Nah, itu hikmahnya. Nah, ya, mestinya ketika kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita lewat nabinya bahwa eh, ada waktu-waktu tertentu itu yang sedemikian dimuliakan, mestinya kita gunakan sebaik-baiknya untuk apa? Melipat gandakan pahala ketaatan. Tentu konsekuensinya di bulan-bulan itu atau di waktu-waktu itu janganlah berbuat maksiat karena dosanya juga dilipat gandakan. Nah, demikian. Itu jika yang ditanyakan adalah hikmah bukan dalam pengertian dalam tradisi usul fikih ya. Kalau di dalam tradisi usul fikih ya, hikmah itu harus berdasarkan nas, tidak boleh dikarang sendiri. Harus disebutkan di dalam nasnya, baik itu Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Ya.
Baik. Eh, Tadi juga dijelaskan Ustaz bahwa bulan Rajab adalah salah satu bulan yang spesial yang diutamakan dan kita seharusnya tidak berbuat maksiat, tidak berbuat zalim, tapi justru memperbanyak amal soleh. Nah, Hmm. kira-kira ini Ustaz, bukan kira-kira, maaf, salah. Ini ngomong sama ahli bahasa harus hati-hati. Menurut Ustaz, amalan apa yang dianjurkan untuk dilaksanakan di bulan Rajab ini sehingga kita bisa memaksimalkan hasilnya di bulan Rajab atas apa yang kita lakukan? Ya, sebenarnya umum semua bentuk amal soleh, misalnya puasa, membaca Al-Quran, berdoa, berzikir, bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, menolong saudara kita yang sedang kesusahan, segala jenis amal soleh, ya, itu akan dilipat gandakan pahalanya, termasuk di dalamnya tentu saja amalan-amalan dakwah. Amalan-amalan dakwah di mana kita mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengajak eh, manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala itu adalah dalam rangka menyelamatkan mereka dari kehancuran di akhir. Dan ketika kita menolong saudara kita di dunia saja dari kesusahan duniawi itu, kita akan diganjar dengan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, berupa diringankannya beban kita nanti di akhirat. Maka apatah lagi jika kita mengupayakan selamatnya saudara-saudara kita itu nanti di akhirat, ya, dengan cara mengajak mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu uh, bisa kita maksimalkan juga amalan-amalan itu. Demikian. Nggak ada eh, amalan spesial kayak puasa gitu, nggak ada Ustaz, yang disarankan. Ya, semuanya tadi disarankan. Ya, termasuk puasa, monggo misalnya di bulan-bulan apa namanya purnama itu ya, Yaumul Abiyad, Ayyamul Abiyad. Ya. Ya semua amal soleh kerjakan sebanyak-banyaknya Ustaz ya. Iya. Baik, kalau tadi kita sudah membahas tentang bahwa bulan Rajab itu adalah salah satu bulan yang memang dipilih oleh Allah untuk dimuliakan. Itu dari sisi pilihan pilihan bulan. Nah, kalau dalam catatan sejarah sendiri, Ustaz, apakah keistimewaan bulan Rajab ini? Apakah sejarah juga mempunyai catatan penting di bulan sejarah ini, terutama tentang sejarah Islam? Iya, peristiwa peristiwa-peristiwa penting banyak terjadi di bulan Rajab. Misalnya peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu terjadi pada eh, tahun 3 sebelum Hijriah ya, sebelum Hijriah. Jadi tahun ke-10 Bi'tsah, 10 kenabian. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dipanggil langsung oleh Allah Subhanahu wa taala ke Sidratul Muntaha untuk menerima syariat yang sangat agung, yaitu syariat sholat. Kita tahu syariat-syariat yang lain itu oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk umatnya melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang diminta untuk turun dari langit menemui baginda menyampaikan syariat. Tetapi khusus syariat sholat, Allah Subhanahu wa taala menghendaki Jibril membawa kekasihnya ini, baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, menghadap langsung kepada Allah secara fisik, ya, secara ruh dan jasad, ya, ke langit untuk menerima syariat tersebut, dan itu terjadi di bulan Rajab, ya, di bulan Rajab. Kemudian peristiwa-peristiwa yang lain, misalnya sekian banyak kemenangan kaum muslimin, itu juga terjadi pada bulan Rajab ya. Catatan saya itu perang Tabuk misalnya, perang melawan pasukan Romawi tahun ke-9 Hijriah. Jadi setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, setelah kaum muslimin berhasil membawa Islam itu ke tampuk kekuasaan, ya, dengan momen hijrah itu pada tahun ke-9 terjadi peristiwa perang Tabuk. Itu terjadi tahun ke-9 Hijriah, dan kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang sangat signifikan. Kemudian tahun ke-15 Hijriah, perang Yarmuk itu juga terjadi pada bulan Rajab ya. Pada saat kekhilafahan sudah dipimpin oleh
Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Dan setelah perang Yarmuk ini, sebagaimana kita tahu, Baitul Maqdis untuk pertama kalinya dibebaskan. Ya. Disitulah terjadi peristiwa penyerahan uh, Palestina, ya, termasuk kunci Baitul Maqdis ini kepada Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Itu terjadi pada bulan Rajab juga, ya. Kemudian setelah sekian tahun kemudian Baitul Maqdis kan dikuasai pasukan salib. Nah, dibebaskannya lagi, ya, untuk kedua kalinya, ya, oleh Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullahu taala, itu juga terjadi pada bulan Rajab, tepatnya tahun 583 Hijriah. Jadi demikian beberapa peristiwa penting itu terjadi pada bulan Rajab, termasuk, ya, termasuk peristiwa yang sangat dahsyat, dan ini bukan kemenangan melainkan peristiwa yang sangat memilukan, adalah runtuhnya kekuasaan Islam, kekhilafahan Utsmaniyah. Itu juga terjadi pada tanggal 27 Rajab, ya, tahun 1342 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 3 Maret 1924 Masehi. Nah, ini juga terjadi pada bulan Rajab. Jadi bulan Rajab ini memang mencatat beberapa peristiwa yang sangat penting di dalam umat Islam, ya. Banyak kebaikan-kebaikan yang tercatat di bulan Rajab, tapi juga termasuk di dalamnya adalah peristiwa yang menjadi ummul jaraim, atau induk dari segala kemaksiatan, ya, kriminal, induk dari segala kriminalitas, yaitu ketika Islam tidak lagi menyatu dengan kekuasaan. Nah, itu diawali oleh runtuhnya kekhilafan Islam pada tahun 1924 itu, yang bertepatan dengan bulan Rajab juga. Nah, Jadi demikian. Ya. tidak hanya peristiwa-peristiwa besar yang heroik, yang sangat membanggakan bagi umat Islam, tapi ternyata juga ada kisah sejarah yang cukup menyedihkan, dan ini catatan yang cukup berat bagi umat Islam juga terjadi di bulan Rajab setiap. Ya. Nah, kira-kira dari kisah-kisah sejarah yang pernah terjadi di bulan Rajab itu, apa yang bisa menjadi, apakah pelajaran yang bisa diambil bagi kita umat Islam saat ini, yang mungkin harusnya juga membaca atau berkaca terhadap sejarah? Ya, sejarah memberikan pelajaran kepada kita bahwa eh, tidak senantiasa kebenaran itu berada di puncak. Bukan kebenarannya, tetapi orang-orang yang membawa kebenaran. Ada kalanya kaum muslimin mengalami kemenangan-kemenangan. Ada kalanya kaum muslimin mengalami kekalahan-kekalahan. Dan itu sudah disinyalir jauh sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Muhammad, ya. Allah menyatakan, "Dzalika walau yasha'ullahu lantasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'din walladzina qutilu fi sabilillah falan yudhilla a'malahum sayahdihim wa yuslihu balahum wa yudkhiluhumul jannata 'arrafaha lahum." Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengalahkan orang-orang kafir. Tapi kan ternyata dipergilirkan. Ada kalanya orang-orang kafir menang, ada kalanya kaum muslimin yang menang. Untuk apa semua itu? Liyabluwa ba'dakum bi ba'din, untuk menguji sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Maka akan ada peristiwa-peristiwa seperti ini, ya, di mana kaum muslimin mengalami kekalahan, kaum muslimin bahkan syahid di medan jihad, ya, di medan pertempuran, di medan dakwah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang-orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan menjadikan amalan mereka itu tersesat. Ya, gitu. Jadi amalannya itu tidak akan tersesat. Amalannya akan mengantarkan mereka kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Ketika kita menyadari keadaan kita pada hari ini, setelah kita tadi sekilas apa, melihat di dalam lintasan sejarah itu ada kalanya di bulan Rajab ini kaum muslimin mendapatkan sekian banyak kemenangan, termasuk juga peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi di bulan bulan Rajab ini. Tetapi pada akhirnya di bulan Rajab ini pula lah kaum muslimin kehilangan kekuasaan Islam, yang itu berarti terpisahnya Islam dari kehidupan, ya, yang itu berarti terhentinya kehidupan Islam yang selama lebih dari 1.300 tahun sejak Rasulullah SAW hijrah bersama para sahabat dari Makkah ke Madinah sampai tahun 1924 itu, kini berhenti lagi, kini terhenti, ya. Kita masuk kembali ke masa di mana kaum muslimin belum memiliki kekuasaan sebagaimana masa 13 tahun di periode Makkah. Nah, apa yang harus dilakukan pada saat ini? Ketika kaum muslimin masuk ke masa yang sedemikian langka, ini kan masa langka, ya. Masa langka itu masa di mana kaum muslimin tidak memiliki kekuasaan. Itu disebut masa yang langka karena dalam lintasan sejarah ini enggak lama. Yang justru mayoritas itu adalah kaum muslimin hidup dengan kekuasaan Islam, dengan kehidupan Islam. 1.300 tahun lebih. Nah, kaum muslimin tidak hidup dengan kekuasaan Islam itu kan hanya 13 tahun pertama sejak diangkatnya Rasulullah SAW sampai peristiwa hijrah. Dan sejak tahun 1924 tadi hingga hari ini, kaum muslimin kembali ke masa di mana uh, mereka tidak berada dalam kehidupan Islam. Nah, apa yang harus dilakukan? Tadi dikatakan bahwa uh, di bulan Rajab inilah amalan-amalan soleh itu dilipat gandakan pahalanya. Karena itu, maka salah satu di antara amal soleh yang sangat direkomendasikan untuk ditingkatkan semaksimal mungkin adalah amalan dakwah. Sebagaimana tadi disebutkan di awal. Dakwah yang bukan sembarang dakwah, tetapi dakwah untuk mengembalikan kehidupan Islam, di mana kaum muslimin hidup dengan syariat Islam secara total, ya, tanpa kecuali, dan itu tentu meniscayakan kembalinya kekuasaan Islam, yaitu Daulah Al-Khilafah Ar-Rasyidah. Demikian. Baik Ustaz, terima kasih banyak informasinya tentang Rajab, tentang keutamaan-keutamaan dan apa yang harus dilakukan. Luar biasa, menarik sekali, dan insya Allah ini akan sangat bermanfaat untuk saya dan lebih banyak orang lain di luar sana. Amin, Saya amin. ingin mendengar sedikit closing statement Ustaz untuk tema kita hari ini. Eh, Sebagaimana tadi disampaikan di awal bahwa bulan Rajab itu adalah bulan yang masuk dalam Asyurul Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana amalan soleh dilipat gandakan pahalanya dan kemaksiatan juga dilipat gandakan dosanya. Karena itu Al-Fakir berwasiat kepada diri sendiri, juga kepada kaum muslimin dimanapun berada, untuk memanfaatkan waktu yang istimewa ini, yaitu bulan Rajab, ya, min asyuril hurum, untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan amalan-amalan soleh sebanyak-banyaknya, ya, dan menghindari semaksimal mungkin kemaksiatan-kemaksiatan yang akan dilipat gandakan dosanya. Tentu yang dimaksud dengan meningkatkan amal soleh dan menjauhi kemaksiatan bukan hanya dilakukan di bulan-bulan haram, di bulan-bulan yang lainnya pun sama. Kita harus meninggalkan kemaksiatan dan senantiasa meningkatkan ketakwaan. Akan tetapi di bulan-bulan haram termasuk bulan Rajab ini, karena Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan balasan amal, maka mestinya kita manfaatkan sebaik-baiknya. Dan di antara amal-amal soleh yang seharusnya kita lakukan adalah amal soleh yang bisa mengalirkan pahala yang besar kepada kita, ya, meskipun nanti kita sudah wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah orang-orang yang amalnya itu tidak terputus pahalanya meskipun nafasnya sudah terputus.
Dan di antara amalan yang insya Allah akan mengalirkan pahala yang besar, itu adalah menyebarkan dakwah, mengajak orang untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, mengembalikan kehidupan Islam biiqamatil khilafatir rasyidah ala minhajin nubuwah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Baik Ustaz, jazakallah khair. Terima kasih banyak. Insya Allah kembali lagi saya sampaikan. Insya Allah ini sangat bermanfaat untuk saya dan banyak sekali pemirsa yang sempat menyaksikan channel kita hari ini. Sehat selalu Ustaz. Amin, sama-sama. Baik pemirsa, channel Pendekar Mengaji Madiun dan channel-channel beberapa lainnya. Demikian tadi obrolan kita dengan guru saya, Ustadz Ahmad Nadir, tentang kemuliaan dan keistimewaan bulan Rajab dan bagaimana kita seharusnya mengisinya sehingga mendapatkan banyak kebaikan di bulan Rajab tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan share sehingga lebih banyak lagi umat yang mendapatkan manfaatnya dari channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Allah ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.